Terlahir memiliki disabilitas totally blind alias buta total sejak lahir, Rachel Putri Aurelia Siloam atau biasa dipanggil Rachel berhasil mematahkan cibiran orang. Meskipun dalam kondisi buta total, namun tak lantas membuat Rachel patah semangat. Rachel justru mengisi hari-harinya dengan hal positif, bahkan mengukir banyak prestasi. Selain sibuk mengisi seminar di beberapa tempat, Rachel juga sudah melahirkan sebuah karya buku yang berjudul Keajaiban Itu Ada Pada Ibu. Sosok ibu tercintalah yang sangat berpengaruh besar terhadap kekuatan dan kesuksesan Rachel hingga jadi seperti sekarang ini. Ingin tahu kisah lengkap Rachel dan bagaimana peran Ibunda Sri Mukti Handayani dalam mengasuh dan membimbing Rachel sampai sesukses ini? Saksikan selengkapnya dalam Sah Selalu Ada Hikmah bersama Ustadz Koh Dennis Lim. Selamat menyaksikan. Sah, selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa di rumah, kita bakal bahas dapat ilmu banyak banget lagi hari ini. Dan paling penting ini kok tentang mental nih. Betapa di luar sana mungkin kita ngelihat orang yang punya banyak kenikmatan tapi malah hancur, habis, bahkan ngerugiin orang lain. Kali ini bintang tamu kau ini super sekali, luar biasa, Masya Allah. Karena dengan segala macam ujian dari Allah diberikan keistimewaan, tapi tetap bisa berprestasi ya. Kita kenalan dengan beliau-beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Cici. Iya. Sehat kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Izin nanya-nanya ya. Iya. Ngobrol-ngobrol. Silakan. Alhamdulillah. Ini Kak Rachel, kondisi katanya dapat kekhususan dari Allah ya. Sedih atau enggak nih kondisi seperti ini? Alhamdulillah, kalau saya selalu bilang ini adalah kado. Kado justru ya. Kenapa Saya menganggap selalu ini jadi dibilang kado? karena saya sering bikin podcast di konten-konten saya juga, saya selalu bilang adalah ini adalah kado. Oh, Masya Allah. Iya. Berarti punya podcast sendiri? Punya. Alhamdulillah. Selama ini running ya di YouTube, di lain-lain, nanti teman-teman harus lihat ya, Insya harus Allah, nonton. iya. Dan izin bertanya, ini dari awal, dari lahir, atau ada kondisi tertentu yang sampai akhirnya? Iya, dari lahir kok Denis. Benar-benar dari. Jadi lahirnya prematur, Mm-mm. terus Berapa bulan waktu itu? waktu itu hampir 7 bulan lah. Oh, hampir 7 bulan ya, Insya Allah. Ya terus kita nggak tahu pada saat pulang ke rumah, Heeh. kan sebelum pulang dari rumah sakit kan itu harus dicek dulu semua. Iya. Nah itu bagus semua katanya. Katanya setelah dicek. Bagus. Pulanglah kami, kemudian di usia 4 bulan ada bingung. Setiap dipanggil Rachel, jadi ke kiri ke kanan, matanya cari suara. Oh gitu. Gitu. Tapi itu ngedip biasa ngelihat. Iya. Heeh. Terus ya udah, terus akhirnya kita ke dokter, terus yang shopping dokter tuh, terus maksimal di terakhir di Cipto ya nak? Iya, Iya di situ baru yakin bahwa ini anak memang tidak bisa. Oh, pas udah di usia 4 bulan Di itu? 6 bulan. 6 bulannya ya? Jadi 2 bulan kita tuh shopping dokter gitu. Perasaannya gimana Bunda waktu itu? Saat itu sedih. Gitu ya. Sedih tapi cepat move on gitu. Kok jadi saya pikir nggak boleh disedihin seperti ini. Betul. Jadi boleh sedih tapi tidak keterusan gitu. Iya. Jadi kami saat pulang itu sedih, nangis sejadi-jadinya. Kemudian udah langsung berpikir lagi karena memang saya bukan orang yang terpuruk terus gitu pikiran saya. Jadi langsung bangkit, oh nggak bisa. Udah seperti ini, jadi harus diterima ikhlas gitu. Iya. Gitu. Dan ternyata juga tadi ya, justru bagi Kak Rachelnya sendiri ini malah jadi kado. Iya, ya? Kado. benar. Iya. Saya selalu Alhamdulillah. menyebut ini kado. Kak Rachel tuh anak Kedua. Anak kedua, Ada iya. kakak udah tuh ya. Ada. Alhamdulillah. Dan ternyata setelah menganggap ini jadi kado, ternyata cuman beda sudut pandangnya aja. Iya. Waktu awal belum nerima, tapi memang kadang ada harinya di mana kita ngerasa bahwa loh ini kan kebaikan, salah satu pintu dosanya tertutup. Iya, betul. Karena di hisab kita ada kekurangannya di mata alhamdulillah udah bebas ya gitu. Iya. Jadi ini loh, ini kalau Allah sudah memberikan cobaan seperti ini, berarti ujian seperti ini, berarti kita harus menerima. Dan bagaimana caranya supaya Rachel bisa maju ke depan. Artinya tidak malu, tidak sedih, gitu. Jadi dari kecil tuh selalu
bukan dibacain cerita, tapi saya suka Iya. ngarang cerita Ngarang, sendiri ngarang. gitu. Dan gak ngarang itu Bun, karena ada hadisnya, nanti dikutipin ya, nanti di Masya live TV ya. Allah. Di hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Auqamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, barang siapa Allah mengambil penglihatan seorang hamba, maka tidak ada balasan, dan jika dia bersabar, maka tidak ada balasan lain untuknya melainkan surga. Ya Allah. Padahal itu cerita yang mamah tuh dulu sering sampein. Saya nggak tahu, mama saya kan bilang gini, nak kamu tahu nggak siapa yang pertama yang masuk surga? Kita lagi ngomongin tentang surga. Itu orang-orang buta loh gitu, orang-orang yang tunanetra gitu. Tapi orang-orang tunanetra yang bagaimana dulu gitu kan? Masya Terus mama Allah. terus akhirnya itu yang ngena banget Kak di saya. Rahela pertama tahu kapan? Kan waktu waktu itu kan masih 6 bulan ya, yang waktu Iya, mama 6 nangis-nangis. bulan. Mulai mulai nyadar. Loh aku beda nih sama teman-temanku. Itu mulai kapan? Pas usia berapa? Mulai tahu itu pas umur 4 tahun. Jadi Di TK kali ya? awalnya awalnya itu kan ya namanya kita lagi bercanda-bercanda waktu itu. Ada kalau main kan sering, ayo coba nih tebak ini angka berapa gitu. Iya. Awalnya saya masih belum paham ini kenapa teman-teman ngomong seperti ini. Saya nanya, kenapa sih kok aku diajak mainnya begini? Kan namanya waktu kalau kita nggak dikasih tahu kan kita nggak akan tahu Iya. ya kalau diri kita ada perbedaan. Ternyata mama baru kasih tahu bahwa oh ternyata kamu tuh tidak bisa melihat dan sebagainya. Tapi untuk memberitahunya itu kan orang tua kadang susah. Karena aduh udah biarin aja deh biar nanti anaknya tahu sendiri. Tapi ternyata dari kecil itu mama sudah benar-benar mempersiapkan gitu. Masya Allah. Di segmen selanjutnya Niko bakal bahas tentang prestasi-prestasinya Rahel. Yang justru orang lain belum tentu meskipun ngakunya normal, tapi bisa punya kemampuan prestasi seperti Kak Rahel. Maka jangan kemana-mana ya. Tetap di Sah, selalu ada hikmah. Sah, selalu ada hikmah. Kembali lagi di pelajaran kita hari ini, Masya Allah dapat insight banyak banget dari Kak Rahel dan juga Bu Cici. Tapi yang penasaran kan, tadi Koko udah bilang bahwa Kak Rahel ini punya segudang prestasi. Nah penasaran kan, gimana ini bundanya mendidiknya, pola asuhnya, sampai meskipun katanya punya kekhususan, keistimewaan, tapi tetap bisa berprestasi luar biasa. Bun, spill dong, spill gimana ini cara pola asuh pendidikannya sampai akhirnya ya bahkan terlihat ceria gitu. Tadi kan saya sempat nanya umurnya Kak Rahel juga. Pernah ngelihat yang usianya bahkan lebih muda dari Kak Rahel, tapi mohon maaf ya mukanya lebih tua. Karena lebih banyak ngeluh, stres. Bener-bener. Ini malah ya terlihat Iya, ceria iya. sekali. Gimana Bun? Coba di-spill pola didik dan Oke, asuh. Ko Denis. Iya. Jadi dasarnya saya tuh kan kalau dibilang dari sekolah tuh pemalu ya. Jadi saya tidak mau anak saya jadi pemalu juga. Jadi nggak bisa mengeluarkan bakat-bakatnya gitu. Jadi saya mengasah dengan cara ya menegas, bukan tegas sih, lebih ke konsisten. Istiqomah Ya. Iya. Pokoknya konsisten mengarahkan kebaikan. Satu, kedua mungkin ya dia harus bisa baca tulis. Nah itu yang berseberangan, artinya kan sudah tidak bisa melihat, tapi dipus, didorong untuk bisa menulis, membaca. Sedangkan itu kan ada rumusnya. Setelah sudah bisa baca tulis, baru menulis kalimat. Terus mama ajarin dulu Apalagi tuh cerita Cerita dulu nih. Setelah cerita baru Rahel tadi mama cerita apa, dia belajar nulis. Nah itu dari situ sehingga dia punya pengalaman menulis terus, lama-lama dia menjadi bisa. Mungkin gini, kenapa sampai begitu ya gitu kan? Karena saya dulu itu punya gangguan hambatan komunikasi. Iya. Sehingga mama sampai segitunya mengajarkan, oke ini cerita, coba diulang lagi. Itu salah satu terapi lah kurang lebih Karena gitu. Iya, ya. kita ada program terapi di rumah di mana saya harus komunikasi dengan lancar karena pada saat itu diajak ngobrol itu nggak nyambung. Nangkep mah nangkep, cuman ngebahasain laginya Iya, ngalor jadi ngidul gitu kalau ya. tanya A jawabannya B gitu, nggak Iya, nyambung. nggak nyambung gitu. Jadi tidak bisa mempertahankan konteks pembicaraan yang ada sehingga waktu itu kita nggak tahu atas ketidaktahuan mama tuh nggak tahu kalau ternyata ada tempat terapis. Kemudian pas saya sudah banyak konsultasi, ada beberapa psikolog yang ngomong, oh kami juga dulu di tempat terapis cara ngajarinnya gitu, loh kok sama gitu. Masya Jadi Allah. kita sebenarnya nggak tahu juga Ya, sih. itulah Gitu. petunjuknya. Dan vocabulary-nya luar biasa loh.
ada orang-orang yang bahkan nggak ngerti konteks itu apa, tapi tadi dari susunan bahasa dan segala Iya. macamnya luar biasa. Kak Rahel jadi penasaran ini, runtutin ya dari awal ya. Iya, iya. Berarti dari awal TK, SD, SMP, SMA-nya itu berarti di mana? Gimana? Jadi kalau TK saya di SLB Rabinala, waktu itu harus belajar baca tulis kan ya. Oke. Kemudian SD, nah SD itu karena sebenarnya bisa untuk masuk ke sekolah umum ya, karena sudah disarankan oleh pihak sekolah untuk anak ini dinyatakan bisa Sanggup untuk ya? mengikuti pembelajaran yang ada. Cuman karena memang keterbatasan kami, karena ya kita di daerah dan agak susah untuk Oke. mencari sekolah yang betul-betul siap menerima. Ya, untuk Akhirnya mau mengakomodir. nggak mau mama lagi yang terjun nih. Udah deh, saya jadi guru buat anak ini. Nanti anak ini kita ikut homeschooling kejar paket gitu ya. Tapi mama yang mengajarkan saya di rumah. Jadi kita Masya bikin seperti program pembelajaran. Namanya masuk sekolah umum itu nggak mudah. Akhirnya mama Betul. yang mempersiapkan saya dari segi basic untuk life skill-nya, terus keterampilannya. Baru pada saat SMP saya bersekolah di sekolah umum, SMA sampai sekarang kuliah gitu. Iya, berarti SMP-nya umum, SMA umum, dan Iya. sekarang kuliah. Kuliah udah semester 7 sekarang. Masya Allah, jurusan apa? Saya jurusan pendidikan di konseling pendidikan. Alhamdulillah. Kepengen sendiri atau mama yang pilihin? Atau Alhamdulillahnya kepengen sendiri kok. terus gimana akhirnya kan waktu di sekolah umum? Kan alhamdulillah bisa jadi mungkin ada yang gangguin, mulutnya juga mungkin ada yang nggak enak didengarnya. Iya. Gimana ngatasin tantangannya, Kak Rahel? Alhamdulillahnya sih nggak, sejauh ini memang ini karena kita sudah dilatih dan mama selalu bilang tuh gini, satu pesan mama yang sampai sekarang saya tuh kuat banget. Nak, Apa kamu tuh? jangan balas kejahatan sama kejahatan gitu. Masya Allah. Jadi kalau misalnya saya misalnya dalam tanda kutip kan ada ya orang-orang yang kalau misalnya berbicara suka gimana gitu yang atau mendapatkan tingkah laku yang tidak baik, saya harus lebih baik lagi ke mereka gitu. Ibaratnya nggak boleh marah dan lain sebagainya Masya Allah. gitu. Beneran ini luar biasa. Kayak guru kau pernah bilang ya, kalau orang berbuat baik, dibaikin lagi itu normal. Dan Iya. kalau dijahatin terus dia diem itu udah bagus. Tapi tingkatan para wali-wali Allah, orang hamba-hamba kesayangan Allah adalah Iya. kalau dijahatin justru malah balas kebaikan. Iya, Dan iya. malah Kak Rahel yang sanggup sudah melakukannya. Dan Iya. selain itu, beliau juga punya prestasi, udah jadi pembicara handal, konten kreator, nulis buku. Pengen tahu karyanya beliau? Yuk nanti kita lihat ya. Jangan kemana-mana, tetap di Sah Selalu Ada Hikmah. Sah Selalu Ada Hikmah. Masih bareng dengan Bunda Cici dan juga Kak Rahel. Yang kau pengen tanya ini berarti karya-karyanya yang sudah jadi apa aja ya? Apa aja nih yang udah dibuat Kak Rahel? Buku dan apa aja nih? Alhamdulillah kalau untuk sekarang saya baru aja melahirkan buku pertama dan mau insya Allah buku kedua. Ya jadi Masya Allah. karena saya tuh suka nulis kok dari udah lama gitu. Cuman bener-bener berani mau nerbitin itu pas semester 2 waktu itu umur 19 tahun. Judulnya apa Kak? Judul bukunya itu Keajaiban Itu Ada Pada Ibu. Masya Allah. Yang kedua nanti mau apa judulnya? Udah disiapin? Udah lagi buat. Yang kedua Kira-kira itu judulnya? Judulnya ini sebenarnya agak dalam ya, kok saya juga nggak tahu. Gak apa-apa. 101 kiat membuka kebahagiaan. Ih, Karena saya merasa dahsyat. Masya Allah. banyak orang-orang tuh yang ngeluh hidupnya nggak bahagia dengan berbagai ini. Padahal kan sebenarnya kebahagiaan itu apa sih yang mau kita cari ya gitu kan. Tuh, mantap ya. Masya Allah. Izin nanya ya Kak, itu nulisnya apa diketikin, Enggak, didiktein ketik terus sendiri. diketikin? Diketik sendiri kok. Jadi kita punya laptop, saya punya laptop Bisa di sendiri rumah. kok. Jadi saya yang nulis, semuanya saya yang nulis gitu. Jadi pemikiran semua dari saya, terus hasil tulisan Mencet semua ide tombol dari saya gitu. A, B, C-nya. Ini nih. Jadi kalau kita itu orang-orang yang punya keterbatasan dalam penglihatan itu dia di laptopnya itu ada yang namanya screen reader. Jadi screen reader itu nanti yang akan Oke. membacakan. Iya, Polanya iya, kayak iya. Google Maps kan tunjuk arah ya. Nah, kalau ini membacakan apa yang ada di teks. Bahkan bisa pakai teknologi kayak gitu. Iya. Keren banget, Masya Allah. Terus, iya tadi juga diizinkan kalau misalkan Bunda atau Kak Rahel ada yang mau ditanyakan, didiskusikan Nah, sambil ini. kita ngobrol. Nah, boleh nih kok nih. Boleh, gimana? Ini relate banget ya. Tadi kan kita ngomongin kebahagiaan, ngomongin
nggak boleh mengeluh gitu. Karena gini ya kok, saya tuh mau tanya, sebenarnya dalam Islam tuh berkeluh kesah tuh gimana sih kok gitu? Apakah boleh atau gimana nih gitu hukumnya? Gitu. Yang kau yakini keluh kesah dan bahagia itu juga aslinya tergantung sudut pandang. Kalau misalkan emang dia bahagianya di duit, dia keluar duit sedekah itu bisa ngambek tuh. Tapi ada orang yang sedekah dengan jumlah yang sama, dia malah bersyukur karena dia ternyata dengan pengalaman hidupnya sadar, oh ini titipan, saya diciptain buat ibadah, ini baru jadi kebaikan buat saya buat setelah nanti kalau jadi bekal saya pulang ke hadapan Allah. Maka akhirnya daripada nggak sempat dipakai jadi pahala, meninggal ditanya, ternyata nggak sempat dipakai karena dipakai sama ahli waris, kan rugi. Nah, ketika akhirnya dia gunakan, di saat ada orang sedekah biasanya yang nerima yang makasih, ini bisa-bisa malah dia yang makasih ya udah mau nerima. Kita lihat ya, bahagianya tuh tergantung apa yang ada di hati. Makanya kadang kenapa kita kalah sama anak-anak? Coba lihat, anak-anak lebih mudah bahagia kan? Padahal uangnya banyakan kita, ilmunya banyakan kita. Kenapa mereka lebih mudah bahagia? Ternyata sederhana, di hati mereka soalnya nggak ada pesaing Allah. Kita makin gede, banyak pesaing. Oh gini ya rasanya punya duit. Oh gini ya rasanya punya popularitas. Padahal itu tanpa sadar jadi nyaingin Allah. Kayaknya saya percuma gaji segini kalau nggak viral kayak dia. Loh, kenapa jadi banyak syaratnya? Padahal kalau di hatinya sudah Allah doang, bahkan nggak nemu nanti alasan buat kecewa. Allahnya selalu baik kok. Jadi definisi nikmatnya berubah, Karahel. Dulu nikmat itu adalah keinginan kita yang terkabul. Padahal kata siapa keinginan kita itu baik? Bisa jadi keburukan buat kita. Yang nggak enak aja bisa jadi pertolongan Allah. Nah, sekarang nikmat itu adalah apapun yang bikin kita tambah dekat sama Allah. Kalau dengan kondisi ini bikin tambah banyak sujudnya, manfaat, bismillah. Bisa jadi akan ada harinya di mana nanti Karahel dan Bunda yang bersyukur, alhamdulillah kami yang diberikan kekhususan ini ya Allah. Daripada bisa ngelihat tapi malah naudzubillah ngelihat yang enggak. Dan yang bisa ngelihat nanti malah iri. Ih, tahu gitu saya aja ya Allah yang nggak bisa ngelihat ya. Karena mereka bahagianya belum di Allah. Ya. Iya, ini saya pengalaman ya kok ya. Jadi saya tuh dulu kan namanya hidup kan kadang up and down ya. Waktu pertengahan pokoknya yang beranjak remaja ke dewasa lah. Pernah saya berpikir aku pengen banget bisa lihat. Itu pernah kok ada pemikiran seperti itu karena usia sudah semakin dewasa mungkin pemikiran kan sudah lebih bercabang ya. Nah, saya tuh waktu itu ya namanya kita kadang manusia akal kita ini terbatas banget ya. Artinya kita hanya berpikir kayaknya kalau bisa lihat nih enak nih. Waktu itu pikiran saya seperti itu. Dan saya minta ya Allah, saya mau sembuh. Pokoknya waktu itu saya mintanya selalu itu. Sampai di satu titik saya merasakan ini kok. Jadi saya setelah sakit pernah dikasih sama Allah tuh sakit mata. Kebetulan mata yang sebelah kiri. Dan ketika saya sakit mata, kok rasanya yang tadinya gelap tuh cahaya tuh jadi nembus banget ke sini. Akhirnya saya merasakan kok nggak enak ya rasanya ya. Saya baru dikasih sakit mata yang sebegini aja saya rasanya pusing gitu. Karena kan cahaya kalau kita lihat dapat hikmahnya akhirnya ini tembus banget kan. Akhirnya saya jadi ya Allah, nggak deh aku nggak mau ngotot deh gitu. Hikmah ya itu luar biasa kalau disayang Allah tuh memang begitu pemirsa ya. Ketika akhirnya pengen sesuatu dan Allah tahu itu tidak lebih baik untuk dirinya dari kondisinya, akhirnya Allah berikan hikmah yang luar biasa. Maka alhamdulillah pemirsa yang ada di rumah, kita harus makasih bangetnya sama Karahel dan Bunda Cici, alhamdulillah, karena dapat banyak banget insight. Ingat, kadang kita menderita itu bukan karena nggak ada nikmatnya, tapi bisa jadi cuma karena nggak ada syukurnya. Betul. Syukurin kehidupannya, bismillah, Allah yang akan bahagiakan kita. Maka jangan kemana-mana, nanti kita jumpa lagi di episode selanjutnya, di episode Sah, selalu ada hikmah. Kasih ya Karahel, Bunda, insya Allah.